Cak Nobel. Kali ini satu saudara, beda bapak, beda ibu. Piye rasanya itu? Wah, enak. Kayak kita di toilet ya, Di di toilet ya kan, masuk ke urinoir gitu kan. Hah? Keluar airnya kenapa? Cak Karlo, apa kabar? Alhamdulillah baik Cak Nobel. Ketemu lagi. Ya. Kita ketemu lagi. Udah agak lama kita ya. Iya, enggak ketemu kita. Agak lama. Cak Kartolo banyak sibuk di mana? Di mana? Di proyek. Di lapangan, di proyek. Saya sibuk syuting tentunya, dan baru kali ini pada kesempatan yang sangat berbahagia bisa ketemu dengan Cak Kartolo yang sering kali ikut syuting tapi dia sering di belakang layar. Nah, ini tampangnya mukanya Cak Kartolo. Oh, itu. Baca-baca Nobel. Ya, gimana Cak untuk proyek? Lancar-lancar jaya? Alhamdulillah lancar Cak Nobel. Lagi sibuk apa nih di proyek untuk wilayah Surabaya Raya? Gimana saja ini? Ini pemasangan panel lantai terpasang di daerah Tambak Sari. Sekarang proses sudah 65%. Dan setelah di Tambak Sari ada pemasangan lagi di daerah Gedangan. Setelah Gedangan kita ada pemasangan panel lantai lagi di daerah Sedati, Sidoarjo. Habis itu di daerah Sukodono dan Sidoarjo. Dan hari ini juga ada pemasangan panel lantai di Jombang, Wonosalam. Wih, luar biasa. Kalau dilihat dari informasi tadi ya, berarti ini untuk panel lantai ya, panel lantai. Ini banyak yang dipasang merek apa nih? Panel lantai merek apa? Kita sering masang panel lantainya merek Citycon untuk saat ini. Citycon. Iya benar. Jelas sama City. City apa City itu? Citycon, tulisannya C ya, Charlie ya, Charlie. Citycon. Oh gitu. Bukan Siti Maimunah. Bukan Siti Romea itu. Atau Siti yang lain? Enggak ya. Sepertinya panel lantai sudah cukup familiar di Surabaya, ya kan? Sudah cukup familiar juga, dan sepertinya ada progres yang positif, ya kan? Kaitannya dengan ketertarikan konsumen, ketertarikan masyarakat yang ada di Surabaya, juga ketertarikan di luar Surabaya. Ya, terlebih-lebih yang masang ke Nobel Bangun Perkasa. Iya kan? Benar. Ada progres terus. Berarti ada kepercayaan juga masyarakat terhadap Nobel Bangun Perkasa dong. Benar sekali Cak Nobel. Masyarakat sekarang mulai percaya dengan Nobel Bangun Perkasa dalam pemasangan panel lantai gitu. Cak Nobel. Salah satunya apa ini kira-kira? Apa memang pelayanannya atau mungkin harga atau gimana? Bisa dijelaskan sedikit aja, Cak Kartolo. Jadi pernah saya tanya-tanya ke konsumen yang pernah masang panel lantai itu, dan jawaban mereka itu pelayanannya sangat cepat, sangat memuaskan, dari harga sangat ekonomis sekali gitu Cak Nobel. Oh gitu ya? Iya benar sih. Terus customer salesnya memberikan penjelasannya apa? Cukup detail atau cukup sesuai harapan konsumen, diberikan informasi, diberikan edukasi? Ibaratnya konsultasinya ini cukup ganyeng gitu, apa begitu kira-kira? Iya, sangat. Buat para konsumen ini sangat mudah dipahami ketika para CS ini menjelaskan bagaimana proses untuk tahapan memasang panel lantai itu gimana, apa yang perlu dipersiapkan gitu. Jadi konsumen itu sangat puas gitu, sangat mudah memahami. Oh, jadi kayak gitu, ada kepuasan tersendiri ya. Oh ya, Cak Kartolo, ini juga ada beberapa komentar, ada beberapa WA yang masuk ke Cak Nobel, terlebih meminta informasi sebenarnya tahapan-tahapan pemasangan panel lantai. Andaikan kalau rumah itu bangun baru itu harus bagaimana, andaikan itu renovasi itu harus bagaimana. Mungkin bisa dijelaskan sedikit untuk pemasangan andaikan itu dari pembangunan baru. Nah, apa yang perlu disiapkan oleh konsumen ini? Yang pertama pasti dana.
Oh, dana ya. Dana. Bukan proyek-proyek dulu nih. Proyek. Harus punya lahan dulu, punya proyeknya. Jangan sampai proyeknya tetangga dan ini. Iya benar. Proyek kedua dana. Kalau nggak ada itu gimana Bapak? Ya pasti ada proyek dulu. Benar. Oke. Benar. Dan dana pasti ada lah, udah ada proyekannya. Oke, terus persiapannya? Persiapannya kalau panel lantai ini kan fungsinya untuk ngedak seperti pengganti dak lantai konvensional. Oh, panel lantai sebagai pengganti cordak konvensional. Iya, benar. Jadi bentar, saya potong dulu, mungkin nanti akan kita jelaskan juga tentang keunggulannya. Iya, oke, jadi tahapan awalnya mempersiapkan apa dulu nih? Mempersiapkan pondasi. Jadi pondasinya harus didesain untuk bangunan didesain untuk struktur lantai 2. Lantai 2. Ya. Oke. Kalau lantai 3? Lantai 3 juga begitu. Harus didesain juga untuk untuk lantai berikutnya juga ya. Oke, terus setelah itu kolom. Untuk kolomnya itu jaraknya maksimal 4 meter ya Nobel. 4 meter. Jarak antar kolom itu maksimal 4 meter. Dengan ukuran berapa itu? Ukuran 20 kali 25 Cak Nobel. Untuk kolomnya. Untuk kolomnya. Nah, besinya pakai besi berapa itu? Besinya kalau ini lantai 2, lantai 2 bisa pakai besi 10, jumlahnya 6 lonjor dan jarak begelnya itu besi 8, jarak begelnya 10 sampai 15 cm. Oh gitu ya. Iya, benar. Jarak antar kolom itu maksimal 4 meter. Benar. Dengan tinggi kolom? Dengan tinggi kolom lantai 1 rata-rata 3,15 3,15 meter ya. sampai 3,5. Oh, 3,5. Ya. Anggap aja rata-rata 3 meter ya. 3 meter rata-rata. Berarti kalau antar kolomnya 4 meter ya. Itu lebih kurang berarti 12 meter persegi. Ya, benar. Ya, jarak antar kolom tadi ini kan. Oke. Nah, terus disiapkan untuk lagi apa? Setelah kolom selesai, pondasi selesai. Oke, ring balok. Hanya itu untuk ukurannya 15 kali 30. 15-30. Ya, dengan besi berapa itu? Dengan besi 10 juga. 10. Nah, terus kalau ring balok itu jadi antar balokan itu maksimal panjangnya 3,25 meter. Kenapa 3,25? Karena harus sesuai dengan ukuran panel yang terpanjang. Oh, panel terpanjangnya 3,25. Kalau terpendeknya? Terpendeknya 1,5. Jadi dengan settingan itu berarti diharapkan panel ini bisa sesuai spesifikasi dong. Iya, benar. Nah, kalau dengan sesuai dengan spek itu dibandingkan dengan tidak sesuai spek, ya kan? Iya. Pengaruhnya di apa ini? Pengaruh di kekuatan kah atau akhirnya biaya juga akhirnya cukup tinggi? Karena mungkin banyak pemotongan yang di situ. Apa kayak gitu atau gimana nih? Iya, kalau tidak sesuai dengan speknya itu pasti motong, dan motong itu kan juga misalnya motongnya berapa senti itu kan juga ada hitungannya sendiri, jadi pasti kepotong dengan uangnya juga. Seakan-akan itu biaya kebuang ya, percuma ya. Benar. Jadi kalau itu sesuai struktur itu memang sudah didesain sesuai dengan spek ya, benar. Panel dan disesuaikan dengan konstruksi pembangunan lantai 2 ya kan. Ya, berarti seakan-akan nantinya pembuangan atau limbahnya ini boleh katakan zero kan berarti. Iya, zero. Artinya bisa lebih hemat kan, ada efisiensi kan di situ. Efisiensi biaya, benar. Oh gitu ya. Nah, selama ini apakah di lapangan kendalanya masyarakat sudah sesuai? Andai kan gini, ada masyarakat sudah dia bangun tanpa ada yang menghandle, akhirnya speknya nggak sesuai. Ini sering kali nggak alami hal yang kayak gitu? Ya nggak sering sih. Kadang ada orang yang minta ukurannya speknya 3 meter. Ternyata setelah kita ukur lagi di lapangan, kita lakukan survei, ternyata itu lebih dari 3 meter. Jadi misalnya ukurannya 3,15. Jadi kita nggak bisa pakai ukuran yang sesuai spek customer yang inginkan, misalnya 3 meter tadi. Jadi kita harus pakai spek yang ukuran 3,25 dan begitu. Ada pembuangan berarti itu? Ya. Anda kan kalau itu kolomnya antar kolom tadi ketemu 4 meter, spek tertinggi di panelnya kan di 3,25. Ya, benar.
Nah solusinya apa berarti? Supaya nggak ngeblong kan gitu loh ini. Solusinya itu jadi dikasih balok anak-anak. Jadi 4 meter, jadi dibagi 2, kasih balok anak-anak, jadi itu ukuran panelnya nanti yang 2 meter Cak Nobel begitu. Oh gitu, dibagi 2 sehingga nanti panel yang dipasang di ukuran yang di 2 meter. Dan balok anakannya sendiri itu ukurannya harus 20 kali 30. 20 itu apa maksudnya? 20 itu lebarnya balokan, 30 itu tingginya balokan Cak Nobel begitu. Kenapa kok 20? Kenapa enggak 15 atau 30 atau 40 atau gimana ini? Kenapa harus 20 gitu loh? Apa itu angka keramat atau gimana gitu loh? Karena 20 itu lebih hemat, lebih efisien dan minimal, jadi 20 itu buat tumpuan 2 panel Cak Nobel. Jadi 20, satu panel masuk berapa untuk tumpuan? Tumpuan itu di 8,5, sisanya berarti kalau 2, 8,5 kali 2 17, sisa 3 cm buat itu buat pembesian, besi pengikat panelnya dan routing. Oke, berarti masih ada semacam ketahanan atau kekuatan di besi tadi untuk mengunci ya. Benar sekali ya. Oh gitu. Ya. Jadi sekarang masuk ke andekan ini, itu udah sedikit memahami lah ya. Mungkin akan lebih mudah kalau itu bangun baru kan. Ya kan? Akan lebih mudah bangun baru. Kalau untuk renovasi, rumah sudah jadi, ya kan? Kadang-kadang juga tidak sesuai. Ya, benar. Konstruksinya, strukturnya, ukurannya. Nah, ini gimana untuk supaya para sahabat-sahabat Cak Nobel yang ingin membangun atau ingin membuat loteng rumahnya, ya kan? Karena kalau khususnya di Surabaya ini mau cari tanah di sebelahnya udah agak susah kan, udah tangga kan mepet-mepet banget. Mau nggak mau kan harus dinaikkan atau di vertikal kan, hunian vertikal. Nah gimana ini Cak Kartolo untuk mengguidingnya gitu, memberikan informasinya kepada konsumen dengan kondisi situasi dengan renovasi tadi ini gitu loh. Untuk seperti itu kita menyarankan untuk kalau itu struktur pondasi mau minum kok agak berat itu. Agak berat. Sering-sering. Mobil kan, Jangan saya air zam-zam aja. Kok kasih kayak berat gitu nih ngomong. Lagi saya tak berikan bir itu. Jangan. Lebih enak itu, nanti bisa hilang itu. Area-nya itu bisa hilang itu. Enggak ya? Enggak. Masih aman. Kalau banyak di panas-panasan ya akhirnya agak ini gitu loh. Kering. Kering sekali. Oke, terus kalau itu renovasi gimana? Renovasi itu kita tanya dulu apakah bangunan ini dulu struktur pondasinya udah didesain untuk rumah lantai 2. Nah, kalau belum kita menyarankan untuk dikasih suntik kolom dan suntik pondasi cakar ayam gitu Cak Nobel. Nah, setelah itu pondasinya udah selesai juga untuk ukuran kolom juga dan ukuran ring balok dan balok anak-anaknya Cak Nobel begitu. Oh gitu ya. Iya. Nah yang kerjakan itu pihak Cak Kartolo kan banyak kepada pemasangan panel lantainya, ya kan? Andaikan konsumennya kebingungan untuk tukangnya, ya kan? Tukangnya nyarinya susah, atau mungkin tukangnya lagi pada sibuk semua di proyek-proyek yang lain. Nah, apakah Cak Kartolo bisa juga untuk memberikan rekomendasi, memberikan semacam referensi bahwasanya Cak Kartolo bisa untuk menyelesaikan atau membangun untuk kolom-kolomnya tadi itu? Gimana? Ya, untuk saat ini kita bisa untuk memberikan solusi kepada customer jika mereka tidak mempunyai tukang untuk membuat renovasi rumahnya. Kita juga siap mengerjakan untuk renovasi tersebut seperti pembuatan kolom, pembuatan balokan dan udah siap juga ya? Sudah siap. Timnya Cak Kartolo udah siap. Artinya tim Nobel Bangun Perkasa juga bisa? Ya, sudah bisa. Dan ini sudah dilaksanakan atau memang baru-baru aja? Sudah dilaksanakan baru-baru ini. Udah sering kali? Udah sering kali. Gitu ya. Jadi proyeknya bukan hanya proyek untuk pemasangan panel lantai dong harusnya? Bukan. Bahkan dari konstruksi awal pun bisa mengerjakan? Kita bisa mengerjakan untuk proyek konstruksi. Jadi nanti tinggal konsumen menanyakan pada customer sales. Iya, benar. Kepada customer sales bisa diarahkan, bisa diberikan informasi kan tentunya ya. Untuk andaikan
saya belum punya tukang, ya, itu Ya, umpamanya ya, kayak gitu. benar, Cak Nobel. Terus Cak Kartolo, Ya, Cak dari beberapa pekerjaan yang sudah tentunya udah banyak banget, nggak bisa dihitung dengan jari tentunya Ya. mungkin. Bahkan kalkulator pun mungkin juga agak susah untuk menghitungnya. Karena terlalu banyaknya. Ada nggak nih? Ada nggak kejadian yang cukup unik, cukup gokil juga mungkin, cukup mistis atau gimana? Pernah nggak ngalami hal-hal yang gitu dalam hal pemasangan? Pernah sekali, Pak. Waktu itu pemasangan di Pare, Kediri. Pemasangan apa itu? Pemasangan panel lantai Oh, di pemasangan. Kediri. Maksudnya gimana itu? Pernah apa gitu? Kita pernah kejadian suatu malam tim kita lagi ngerjain proses penggrotingan panel lantai. Ngapain malam-malam tidur? Lembur ya, Nobel. Oh, lembur. Kejar setoran ini kan? Supaya segera beres. Gimana? Itu kan di sisi bangunan yang kita pasang panel lantai itu sebelah kanannya itu makam dan belakangnya itu sawah. Jadi jam berapa itu kira-kira? jam 10-an, Cak Nobel. Merinding aku sampai ini. Jangan-jangan kesini. Wah, itu kejadiannya. Siapa itu? Siapa sih? Kuntilanak apa sob? Itu nggak kelihatan, tidak kasat mata ya. Ya ini gimana? Hubungannya gimana ini? Kejadiannya gimana? Ya, waktu kita ngerjain penggrotingan, tim kita lampu malam ya? Malam. Jam berapa kira-kira? Jam 10. Kan kita pakai lampu sorot itu biar terang gitu waktu pengerjaannya. Nah, kebetulan waktu itu lampu sorotnya mati, kadang hidup sendiri, mati hidup sendiri gitu. Lo kok tahu kalau itu diganggu gitu? Kan nggak ada orang di situ, cuma kita dan tim kita juga masang penggrotingan itu, pengerjaan penggrotingan. Jadi ada mungkin suara-suara lain atau mungkin penampakan-penampakannya gitu? Wah, ada nggak? Kalau suara ada, Cak Nobel. Untuk penampakannya sendiri kita ya ada, cuman lewat sekilas pakai kain putih. Waktu itu wah ya. Ya mungkin lagi timnya Cak Kartolo lagi tuh pakai baju putih itu kan? Bukan, Cak Nobel. Itu sekilas lewat cepat kok, Cak Nobel. Cepat iya. Apa itu berarti? Wah, itu antara kuntilanak atau nah terus gimana sih tetap lanjut? Tetap lanjut kita karena ya udah karena kita nggak ada dokumentasi mungkin waktu malam-malam itu. Kita ada dokumentasi setelah kita cek di kamera kok nggak terekam, kok hasilnya nggak ada, hilang gitu ya. Nggak kepencet kali. Wah, udah kepencet atau Mbak Kuntinya nggak mau direkam kali. Nggak keluar nuwun gitu. Nah pas hari apa itu loh? Itu pas kok tertarik aku gitu loh. Malam Jumat, Cak Nobel. Malam Jumat. Hari Kamis ya? Iya, hari Kamis, Cak Nobel. Ini kita ya merinding gimana gitu, tapi jadi tuh kerjain panel terpasang sekalian uji nyali berarti ya. Benar sekali, benar. Dan pernah lagi nggak ada hal yang lain? Tapi kalau yang di Kediri itu kalau saya siang kan pernah datang kan pernah lihat. Saya tahu ada saya pernah mutuin sih. Apa yang ini? Apa yang ini? Oh iya, Cak Nobel. Yang ini? Yang sebelah kanan bangunan ini. Oh. Nah, yang sini, Cak Nobel. Ini makam? Ini makam sampai ke belakang sana. Belakangnya sana itu udah sawah-sawah. Aku hari Jumat ini sih memang, waktu hari Jumat. Ya, Jumat pagi. Pagi saya ke sana, kok udah selesai semua, sebenarnya nggak denger sih gitu loh. Ya. Nah, waktu itu masih tukang-tukangnya atau anak-anak lagi tidur semua masih gitu loh. Pagi saya ke sana. Iya, karena kecapean habis ngelembur itu sampai malam gitu ya. Kalau ngelembur mesti capek berarti. Iya. Ini guys. Sebelah ini makamnya di sebelah sini ya. Makam ya, Pak. Cak, benar. Yang ini ya. Belakang sawah, sebelah sawah. Sebelah sawah juga. Sawah apa kebonan di sana? Itu kayak kebun. Saya baru kaget juga, bukan baru kaget. Saya pas naik, loh, oh iya. Ini kok makam, kaget saya juga. Cuman aku udah denger sini ceritanya ini. Iya. Baru ini gitu loh. Nah ini. Makam kayak makam kuno. Makam kuno banyak, panjang itu makamnya. Sebelahnya makam. Tapi asik sih sebenarnya, karena ada yang nemenin.
Ya kan? Nemenin tapi makhluk halus. Kalau kita ada yang nemenin cewek-cewek itu harus bayar, ini nggak harus dibayar. Wah, beda lagi nih. Iya, enak itu, Jak. Beda lagi nih ceritanya tak kafe. Iya. Maksud saya kan kalau cari teman dalam tanda kutip kan harus bayar. Iya. Ini gratis ya. Gratis. Gratis tapi tidak kasat mata ini. Nggak bisa Ya, mungkin perlu kulon nuwun. Iya, benar. Kalau mungkin kulon nuwun kan itu malam mungkin dia merasa terganggu, ya kan? Berisi dengan Mungkin ya itu tadi waktunya mungkin dia lagi party, ya kan? Di lokasi itu mau party. Nah timnya Cak Nobel, timnya Cak Kartolo ganggu gitu loh. Iya. Nah untung-untung kan nggak dilempar itu dari atas itu, hah? Cuma digoda dok, lampu blok. Nah bener kan lampu tuh. Iya, dia lagi party kan, gitu loh. Dia lagi party, dia butuh ini. Dia butuh lampu hidup mati gitu. Disko tiduran ya. Iya benar, karena lagi malam Jumat itu. Lagi party. Tapi mungkin lain waktu kita perlu dalam arti. Kalau andaikan sebelah itu agak ekstrim gitu ya, kan, kita bikin aja event uji nyali misalnya. Jadi pasang panel lantai malam-malam sekalian uji nyali gitu. Benar. Perlu dicoba itu. Gitu. Nah, jadi lebih apa ya? Lebih menantang. Lebih ada challenge-nya, ya, ada tantangan di situ kan. Nah, itu mungkin karena nggak terlalu datar hidup itu, iya kan? Perlu. Itu mestinya. Oke, Cak Kartolo, terima kasih karena saya yakin Cak Kartolo juga sibuk mau balik ke project. Saya tahu hari ini projectnya cukup lumayan banyak guys. Ya. Jadi Cak Kartolo ini tim dari Nobel Bangun Perkasa, dia sebagai pelaksana teknis bangunan yang ada di Nobel Bangun Perkasa. Dia jarang ada di kantor, dia sering ada di project. Dan itu nampak kelihatan dulu tuh agak kuning, sekarang mulai agak gelap. Artinya dia sibuknya luar biasa tentunya. Oke guys, mungkin ini dulu bincang-bincang santuy kita pada program podcast Nobel Bangun Perkasa Surabaya. Dan supaya channel ini terus berkembang, channel ini terus memberikan informasi edukasi seputaran material building modern seperti bata ringan, semen mortar, panel lantai. Jangan lupa ya untuk tetap subscribe, tetap klik lonceng notifikasi, like and share, dan silakan kalau memang ada komen yang perlu ditanyakan seputaran tentang panel lantai, semen mortar, juga bata ringan, dan material-material building lainnya, juga termasuk konstruksi, pembangunan, renovasi rumah yang ada hubungannya dengan material building modern. Silakan saja komen, silakan saja menghubungi customer service, nanti ada di link deskripsi. Terima kasih dan jangan lupa terus dukung channel ini. Terima kasih atas atensinya. Salam panel lantai super.